Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sholli dan sholihah? Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sholli dan sholihah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemampuan untuk aku memahaminya, dan jadikanlah aku orang-orang yang sholih. Amin. Sholli dan sholihah, bertemu kembali dengan Bu Aini. Kali ini Bu Aini akan menjelaskan tentang energi alternatif. Perhatikan gambar berikut ya. Matahari, angin, dan panas bumi. Nama lain dari energi alternatif adalah energi terbarukan, yaitu pengganti bahan bakar fosil yang kita gunakan sehari-hari. Apa saja ya bahan bakar fosil itu? Simak dengan baik ya penjelasan dari Bu Aini berikut ini. Energi alternatif. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui sumber-sumber energi alternatif. Siswa dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber energi alternatif di berbagai daerah di Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Quran Surat Yasin ayat 80. Al-Quran menjawab kebutuhan manusia terkait sumber energi terbarukan. Kayu bakar merupakan sumber energi selama masa peradaban manusia. Jauh sebelum manusia mengenal berbagai macam sumber energi, Al-Quran telah menjawab tantangan zaman tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini, seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Energi alternatif atau yang biasa disebut energi terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Bahan bakar fosil berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ketiganya berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun yang lalu. Bahan bakar fosil adalah energi yang tak terbarukan. Artinya, jumlahnya terbatas dan suatu saat bakal habis. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai mencari sumber energi lainnya untuk dikembangkan sebelum bahan bakar fosil habis.
Ciri-ciri energi alternatif dapat digunakan berulang-ulang, jumlahnya berlimpah di alam, pengolahannya tidak merusak alam, tidak berbahaya, aman, ramah lingkungan, tidak menyebabkan penyakit. Hai teman, kali ini kita akan melihat pemanfaatan sumber energi alternatif. Panas bumi. Sumber energi panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Energi yang dihasilkan oleh panas bumi disebut energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber panas bumi berasal dari batuan yang meleleh yang disebut magma. Magma akan memanaskan air yang tersimpan di bawah permukaan bumi, teman. Air yang dipanaskan oleh magma disebut zat cair panas bumi. Zat cair panas bumi inilah yang dialirkan ke atas permukaan bumi untuk diproses. Setelah sampai di permukaan bumi, zat cair panas bumi dipisahkan uap panas dan airnya. Uap panas yang telah dipisahkan kemudian dialirkan ke pembangkit listrik untuk memutar turbin yang terhubung ke generator. Putaran turbin akan menghasilkan energi gerak yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Zat cair panas bumi yang suhunya telah berkurang dikembalikan ke bawah permukaan tanah untuk dipanaskan kembali oleh magma. Biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Saat ini terdapat 3 jenis biomasa yang sudah dikenal luas, yaitu biogas, biodiesel, dan bioetanol. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Bahan fermentasi sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk loh teman.
menghasilkan bioetanol dari biji jagung. Biji jagung digiling dan difermentasi selama 7 hari. Setelah 7 hari, ampas jagung dan cairan jagung dipisahkan. Cairan jagung dimasukkan ke dalam tabung destilasi atau penyulingan dan dipanaskan sehingga menghasilkan etanol. Etanol dari biji jagung inilah yang disebut bioetanol dan dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti bensin. Angin. Angin merupakan gerakan udara yang terjadi karena perbedaan tekanan. Energi gerak dari angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang menyerupai baling-baling besar. Saat baling-baling berputar karena terkena angin, maka turbin yang terhubung dengan generator akan ikut berputar. Generator akan menghasilkan listrik, kemudian dialirkan melalui kabel-kabel listrik untuk digunakan. Air. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Gelombang air laut. Gelombang air laut adalah pergerakan naik turunnya air laut yang disebabkan oleh angin. Gerakan gelombang air laut tersebut ternyata dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gelombang air laut akan menggerakkan alat sehingga terjadi gerakan ke atas dan ke bawah seperti memompa. Air dari dalam laut akan memompa ke atas dan dialirkan untuk menggerakkan turbin. Energi gerak yang dihasilkan turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Air yang telah digunakan untuk memutar turbin akan dikembalikan lagi ke laut. Matahari. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari 2 lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Pemanfaatan energi alternatif di berbagai daerah di Indonesia. 1. Matahari. Energi matahari atau surya adalah energi terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari. Pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di Indonesia salah satunya di PLTS Karangasem, Bali. 2. Angin. Energi angin atau bayu
adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan oleh angin. Kincir angin digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Pemanfaatan energi angin menjadi listrik di Indonesia salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTU Bayu Samas di Bantul, Yogyakarta. Tiga, air. Energi air adalah salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Saat ini, sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Indonesia terdapat di PLTA Singkarak, Sumatera Barat. Panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah PLTP Sibayak di Sumatera Utara. Tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat dibuat menjadi bahan bakar atau biofuel. Misalnya, tanaman jarak yang dapat diolah menjadi biodiesel pengganti solar. Biji jarak dapat menghasilkan minyak jarak yang berguna sebagai biodiesel, dan daerah yang memanfaatkannya adalah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Misalnya, sisa makanan. Sampah tersebut dapat menghasilkan biogas, dan biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Dalam skala besar, biogas juga dapat menghasilkan energi listrik untuk penerangan. Biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa antara lain bahan bakar kayu dan limbah. Pembangkit listrik biomasa di Indonesia salah satunya adalah PLTBM Hulu Bala di Gorontalo yang memanfaatkan bonggol jagung. Alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana, Dia telah menempatkan segala sesuatu yang ada di dalamnya, kecil ataupun besar, menempatkan hukum-hukum yang juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan manusia untuk memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya, sebagaimana manusia memperlakukan anak-anaknya. Semoga Soli dan Solihah dapat menjadi tauladan yang terbaik dan amanah dalam menjaga dan merawat alam sekitar dimanapun berada. Amin. Sekian dari Bu Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.